para rasul ada tertulis demikian. Sudahkah kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus? Belum. Silakan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Begitu. Artinya Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Oke, sudah. Pertama, baptis itu bagi manusia yang bertobat. Pertanyaannya, Yesus dibaptis nggak? Iya, dia dibaptis oleh Yohanes. Berarti dia bertobat. Makanya saya katakan dia menunjukkan teladan. Dia menunjukkan teladan. Iya, berarti bertobat dia ya. Berarti pertobatan dia ya. Berarti dia bertobat ya. Pertanyaan saya, di mana dia berbuat dosa? Kenapa dia dibaptis? Kan baptis itu pertobatan supaya. Makanya saya katakan dia merendahkan diri, Pak. Di situ baptisan Yohanes adalah baptisan untuk pengampunan dosa. Iya. Ya terus Yesus dibaptis nggak? Di mana dia berbuat dosa? Untuk menggenapi setiap dia? Bang, dibaptis untuk menggenapi setiap bunyi Alkitab. Saya ada nanya itu yang saya nanya. Ada tulisan yang situ ada. Baptisan Yohanes untuk menebus dosa. Yesus dibaptis nggak? Ya, udah betul itu Ya, tadi sudah. perkataan beritakan. Ada tertulis itu seperti itu Ya untuk udah. menggenapi. Mau menggenapi atau enggak terserah, yang penting dia dibaptis manusia kan dia. Nah, kalau begitu jawab di mana dia berbuat dosa. Lah buktinya dia bertobat dibaptis. Nah, Bapak kan tadi mau berkata dengan data. Nah, sekarang saya bertanya, Pak, di mana Yesus berbuat dosa? Di kitab Oke, manapun, coba. Kalau Bapak dia boleh pilih ngomong kitab wanita manapun. tidak bersalah dikatakan gugup. Oke, saya katakan. Saya mau berkata, di kitab manapun Bapak boleh ambil. Cari satu data Yesus berbuat Oke, dosa. saya nanya, kalau ada wanita baik-baik dikatakan gugup, dosa nggak? Nah, perkara seperti itu sesudah dia Saya dibaptis atau nanya, bukan? jawab aja dulu. Masalahnya Bapak mau berkata dengan standar mana ini? Standar Saya mana? jawab aja, kalau ada orang baik-baik, tidak salah apa-apa, dikatakan gugup, dosa nggak? Dalam hukum Israel itu dosa nggak? Ya sudah, dosa. Oh, salah. Makanya dia Salah dibaptis. dong. Dalam hukum Israel itu nggak dosa dong, Pak. Oke, sekarang di mana? Jadi orang Israel boleh manggil binatang apa saja kepada manusia? Salah. Salah. Gimana? Gimana? Kalau mau masuk ke bait suci Israel, ada tulisan anjing-anjing loh di situ. Anjing-anjing jangan masuk. Paham nggak? Artinya, yang dikatakan kategori seperti Oke. itu bagi orang Oke, Israel. Berarti Yesus orang Israel. Bentar, saya katakan dulu. Di luar orang Israel, dia datang untuk orang Israel. Di luar orang Israel itu, mereka biasa mengkategorikan seperti itu. Di luar orang Oke. Israel, kita paham dong gitu, Pak. Oke, berarti Yesus juga orang Israel ya? Ya, dia lahir di dalam Israel, tengah-tengah Oke, Israel. berarti Dia orang Israel. Orang Dan dia Israel. benih dari situ, iya, Israel. Oke, Yesus itu orang Israel atau Tuhannya Israel? Dua-duanya, Pak. Di mana datanya? Nah itu, dia adalah Tuhan yang lahir kan? Malaikat berkata bahwa Tuhan yang lahir, Pak. Loh, kata Yesus yang Tuhan itu Bapa. Iya, karena dia sebagai manusia dia berkata seperti itu, Pak. Oh, di mana datanya? Saya sebagai manusia turun. Menurut Yesus Bapaknya di langit tetap. Waduh, tadi kan sudah saya katakan berkali-kali. Kita mau ulang lagi. Iya, makanya. Kita mau ulang lagi. Ya, Mau ulang makanya. lagi, boleh? Loh, Boleh kamu kalau mau ulang. diulang karena kamu mengatakan dia Tuhan. Menurut Yesus bukan. Ya dia Tuhan, Pak. Yang malaikat yang berkata sendiri. Malaikat pernah nggak? Coba cari satu data di dunia ini. Malaikat pernah nggak berkata Tuhan kepada manusia? Oke, sekarang ada nggak Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat? Oh, jawab dulu. Malaikat itu dulu baru kita ke situ. Malaikat pernah nggak berkata bahwa Tuhan kepada manusia? Enggak pernah. Puji Tuhan. Karena dia berkata bahwa Yesus Kristus Tuhan lahir di kota Daud. Oke, terus Tuhan itu diserahkan kepada Tuhan yang mana? Tapi sudah, Pak. Bapak sudah mengakui itu. Loh, Begitu. itu kan Tuhan di situ. Puji Kan Tuhan. Di situ. Puji Tuhan. Bapak sendiri berkata bahwa malaikat tidak pernah berkata Tuhan kepada maknanya manusia. aslinya Puji Tuhan. Tuhan bukan Tuhan aslinya. Sekarang cari satu kata malaikat berkata Tuhan kepada Oke, manusia. sekarang ada nggak Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat? Nah, sekarang karena Bapak sudah jawab tadi, sekarang saya jawab ya. Sekarang saya jawab. Iya. Pertama kalinya, ya, saya jawab. Yesus ini Tuhan yang lahir, bukan Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan yang lahir, masa di ayat setelahnya kemudian Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan? Berarti ada dua Tuhan dong. Pak, bagi malaikat tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan yang mereka sembah itu. Oke, sekarang diserahkan kepada Tuhan siapa kalau gitu? Ya, dia sendiri, Pak. Nggak ada yang lebih tinggi Gimana dari dia. datanya? Diserahkan kepada Tuhan kok dirinya sendiri gimana sih? Iya, Tuhan itu dia sendiri.
Tapi dalam konteks manusia itu maka diserahkan kepada YHWH itu, Adonai. Berarti yang mana yang Tuhan? YHWH atau Yesus yang lahir itu? Sama mereka Pak, satu identitas. Loh, satu gimana? Identitas. Gua nggak ada Satu apa? oke, sekarang Satu pribadi, Yesus satu dan pribadi. Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri atau satu kehidupan? Mereka adalah satu. Yesus berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Mempunyai hidup dirinya sendiri atau satu kehidupan? Satu hidup. Oke, coba Bapak jelaskan apa itu. Sama-sama mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Berarti Oh iya, Yesus betul. bukan Bapa. Betul, sama-sama dalam artian mereka Yesus sendiri berkuasa. Yesus sendiri berkuasa Oke, untuk sekarang memberikan silakan pakai nyawanya. data. Aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mana datanya? Kalau Nah, itu ada. Dia berkata bahwa tidak ada seorang pun dapat mengambil nyawaku. saya nanya, loh, kata siapa mereka bisa ngambil, buktinya dibunuh oleh mereka. Salah. Ya berarti Yesus tidak mati disalib dong. Dia mati, dia menyerahkan nyawanya. Kausnya. Tidak, dia Tahu nggak dibunuh. kausnya? Dia dibunuh atau tidak? Kausnya itu karenanya. Saya nanya, apakah Yesus itu yang mati disalib itu? Iya, mati disalib. Oke, siapa yang menyalib dia? Manusia, ya. Ya Lalu, sudah, berarti manusia membunuh dia. oh, siapa yang mati karena apa? Itu dulu, Pak, pertanyaannya. Salah kalau seperti itu. Mati Oke, karena apa? dia disalib apa enggak? Disalib, lalu Siapa yang menyalib dia? manusia, lalu Terus mati enggak dia? nggak mati karena manusia yang salib, Oh, nggak mati berarti disalib. tidak mati disalib dong. Dia mati karena dia menyerahkan nyawanya Iya, di kayu berarti salib. tidak mati Baru disalib ya. Iya, berarti Karenanya, tidak mati Pak. disalib ya. Kalau ditanya karenanya, bukan itunya. Oke, yang saya Karenanya. tanya, dia mati disalib atau tidak? Dia mati disalib, lalu Ya sudah, yang menyalib dia siapa? manusia, lalu Berarti dia dibunuh manusia. salah, enggak? Dia mati karena menyerahkan nyawanya seperti itu. Dulu. Kamu tuh gimana? Katanya Tapi intinya begini, Pak. Intinya saya senang, Pak. Coba kamu dengar ya. Katanya kamu gini. Yesus mati disalib. Iya. Siapa yang menyalib dia? Manusia. Berarti dibunuh manusia. Iya, kan itu. Itu kan pertanyaan itu kayak Bapak Tuhan nggak? Tuhan. Yesus Tuhan nggak? Tuhan. Roh Kudus Tuhan nggak? Enggak, beda. Ya, kecuali kamu pakai ajaran Islam. Yesus tidak mati disalib. Baru bener. Uang kamu ngakui Yesus mati disalib. Saya nanya, siapa yang menyalib dia? Manusia. Ya sudah. Berarti manusia membunuh dia. Salah, Pak. Salah. Mati itu karena ada sebab, Pak. Ada sebab. Sebabnya apa? Oke, sebabnya dia disalib atau enggak? Salah. Sebab mati ya. Sebab matinya ya. Oke. Sebab matinya dia menyerahkan nyawanya. Begitu. Berarti tidak mati disalib. Dia menyerahkan nyawanya di salib. Iya, berarti tidak mati disalib. Oh, berarti dia mati di atas kayu salib, begitu. Iya, berarti tidak mati disalib dia ya. Tidak mati karena disalib, tidak. Tapi karena dia menyerahkan nyawanya di kayu salib. Itu baru benar. Berarti mati sendiri, tidak mati disalib. Dia mati sendiri di kayu salib. Iya, berarti tidak mati disalib ya. Oh iya, saya harus jelaskan bahwa karenanya, apakah karena dia disalib? Enggak, gini. Katanya dia disalib, terkutuklah manusia yang digantung di kayu salib. Siapa itu? Iya, digantung. Siapa itu? Betul. Siapa Yesus itu? sendiri digantung di kayu salib. Oke, mati enggak? Dia mati karena memberikan nyawanya di kayu salib. Iya, dia ketika digantung mati enggak? Oh iya, dia mati digantung situ. Siapa yang menggantung dia? Manusia digantung. Berarti Manusia menggantung. dia dibunuh oleh manusia. Salah itu salahnya di situ. Berarti tidak mati digantung dia. Dia mati digantung. Ya, dia menggantung dia siapa? Manusia, lalu Ya sudah. ya dia mati karena memberikan nyawanya. Karenanya dia Dia memberikan memberikan nyawanya. nyawanya atau mati disalib? Begini, misalkan ada orang yang lagi tidur nih. Orang yang lagi tidur. Apakah dia mati di tidur begitu? Enggak kan? Dia mati sambil tidur begitu. Iya, berarti intinya tidak mati disalib dia ya. Karena disalib tidak, tapi dia mati di kayu salib iya. Siapa yang menyalib dia? Manusia. Ya ini balik lagi. Udah jelas. Balik lagi. Ya udah Yang gini, kedua, intinya yang kedua, dan aku bisa mengambil nyawaku. Pertanyaannya, Iya. ngambil sendiri atau dibangkitkan? ya setelah dia itu kan dia kembali kepada Bapa, maka dia Yang saya mengambil tanya, sendiri. dibangkitkan atau ngambil sendiri? Kalau narasi Alkitab maka dia dibangkitkan oleh Allah. Berarti tidak bisa mengambil sendiri. Nah, pertanyaan saya siapa Allah itu? Allah Tuhannya Yesus. Allah itu Yesus sendiri loh. Tidak, Tuhannya. Matius. Bagaimana 9:22. Tuhannya kalau dia sendiri berkata bahwa dia adalah Allah? Tidak ada. Allahnya ada di langit Ada. kata dia.
Ada, dia berkata dia adalah Allah, Pak. Oke, silakan pakai data. Oke, Carilah. di dalam Wahyu, di Carilah. dalam Wahyu dia berkata Carilah. bahwa aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Berarti sama Dia dengan Allah Musa. Berarti sama dengan Dia Musa. Allah enggak? Berarti Oh, sama salah, dengan beda. Musa. Lah, Musa Musa itu masih hidup. Musa masih hidup, maksudnya masih manusia di situ. Tuhan berfirman, aku menjadikan Musa sebagai Allah. Nah, Iya, itu Tuhan berfirman ya. Tapi ini Yesus berkata sendiri tanpa ada oke, bilang sekarang Tuhan yang ngomong atau Yesus sendiri, mana yang dipercaya? Orang ngaku sendiri atau Tuhan yang ngomong? Lebih percaya mana? Yesus sendiri berkata demikian, artinya Itu kan ngaku-ngaku namanya. Kalau Musa, Tuhan yang saya di berfirman. mute. Saya di mute lagi nih. Nah, enggak sekarang. Kamu lebih percaya kemana? Orang ngaku-ngaku atau Tuhan sendiri yang ngomong? Lebih percaya kemana? Bentar, saya di mute, Ya, silakan, silakan. Ya, gimana? Ada orang ngaku-ngaku dirinya Tuhan atau Tuhan sendiri yang ngomong bahwa orang ini Allah? Salah. Itu pertanyaan pernyataannya itu salah. Begini, dia bukan ngaku-ngaku, Pak. Sebelumnya Terus? dia udah dituhankan. Dia udah dituhankan oleh para rasul. Jadi ketika dia datang berwahyu kepada Yohanes, ya Yohanes langsung percaya. Begitu. Jadi nggak ada lagi bilang Berarti Yesus mengatakan Tuhan itu Allah Bapa, bohong Yesus itu. nggak bohong. Siapa bilang bohong? Oh, lo terus, berarti benar yang Tuhan itu Bapa, bukan Yesus. Ini narasi Bapak itu kurang ya. kurang jelas begini. Aslinya Gimana? seperti ini, Pak. Gimana? Yesus itu memberitahukan rahasia-rahasia kebenaran ilahi ini kepada para rasul sehingga kita belajar dari para rasul. Makanya kalau misalkan ada yang berkata bahwa kami hanya percaya perkataan asli Yesus, tapi gimana cara menafsirkannya sedangkan Yesus berkata rahasia-rahasia? Nah, itu hanya kita bisa belajar dari tulisan semua para rasul itu sampai surat-surat sampai di Wahyu. Maka kami mempercayai semuanya itu komprehensif, Pak. Nah, Gitu. terus, berarti kesimpulannya, kalau Musa memperkenalkan Tuhan Elohim, kalau Yesus memperkenalkan Tuhan siapa? Dia sendiri. Ya silakan, dengar Asriwil, Tuhan itu aku sendiri, silakan. Ya, ketika dia dikatakan sebagai Tuhan, dia tidak menolak, Pak. Nah, langsung pakai data bahwa dengar Asriwil, Tuhan Allah, Ada Tuhan tertulis, itu aku. oh salah, bukan begitu. Ada tertulis bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Pak, gini loh Pak. Musa memperkenalkan Tuhan itu Elohim yang Esa. Kalau Yesus sendiri pernah nggak mengatakan, dengar Asriwil, akulah Tuhan yang Esa, ada nggak? Dia nggak seperti itu, Pak. Cara Oke, dia biasa. kalau tidak seperti itu, dengar Asriwil, Tuhan Allah itu Esa, ada nggak ucapan itu? Oh, dia mengutip ada. Dia mengutip. Ada. Berarti Anda ini data yang sudah jelas Anda gak mau, yang tidak ada Anda imani gitu ya. Salah. Oke, Saya- sekarang kalau memang salah, mana pengakuan Yesus bahwa dirinya Allah yang Esa? Silakan. Sekarang pertanyaannya, ini pertanyaan saya. Nggak Dari mana usah, kamu gimana? Oh, salah. Bentar. Saya nggak bertanya iman lain kok gini. Ya. Dari mana kami orang percaya, orang Kristen ini ada? Ya tentu saja dari pemberitaan para rasul, dari pemberitaan bukan dari pemberitaan Yesus Bukan Kristus dari- langsung kepada kita, dari pemberitaan para rasul. Berarti Jadi bukan dari Yesus. pengajaran-pengajaran yang kami dapat Oke, bukan mengenai ajaran apa? itu berarti. Bentar. Jadi pengajaran-pengajaran yang kami dapat termasuk ada tertulis bahwa dialah penguasa kami Ya, satu-satunya. berarti bukan ajaran Itu dari semua Yesus. dari para rasul. Berarti bukan dari ajaran Yesus ya. Nah, merekalah yang berhak menafsirkan semua ajaran Oke, Yesus. adanya Kristen Mereka itu ajaran- kapan? Adanya Ya? Kristen itu kapan? Nah, kita bukan bicara adanya Kristen, Pak. Adanya para rasul kapan? Adanya para rasul kapan? Itu dia pembicaraan Nah, kita. makanya Pak gini Pak, adanya apologet Islam itu untuk menjelaskan bahwa ajaran Kristen ini bukan ajaran Yesus. Makanya kami meluruskan ajaran yang diajarkan oleh Yesus itu Islam itu yang mengajarkan ajaran Yesus yang benar. gitu. Saya hargai itu, saya hargai. Ya, ya, Tapi betul. dalam iman kami itu tetap teguh kepada ajaran semua murid-murid Yesus kepada kami mengenai Nah, Yesus. kami juga teguh bahwa ajaran Yesus ini bertentangan dengan ajaran Kristen. Iya gitu. Ya silakan. Saya hargai itu karena kita Iya, memang harus ada bagus. berbeda. Kita memang kenyataannya berbeda pandangan begitu. Nah, maka saya katakan di sini ya bahwa kami itu mengikuti semua ajaran para murid Yesus Murid, ya. mengenai Yesus Ya, dan gini Bang. Anda mengikuti ajaran murid Yesus, kami mengajarkan ajaran Yesus gitu. Silakan. saya di mute terus ini. Nah, Ya, saya ya, katakan dari mana legitimasi kami mempercayai para murid Yesus? Karena merekalah saksi-saksi utama dan yang pertama. Itu dia kuncinya, Pak. Mereka langsung Oke, saksi silakan. langsung. Nah, kunci kami, dari mana ajaran kami? Dari Yesus langsung pakai Bible, tidak pakai ajaran gereja, murid-murid Yesus. Kami langsung dari Yesus, gitu.
Ya, berarti itu kepercayaan Bapak. Nah, itu. Iya. Kami ini legitimasi dari mana murid-murid itu mendapat legitimasi karena Yesus sendiri yang berkata kepada para murid-murid. Lalu Ya, Yesus sendiri jadi gini, memberitakan. kamu dari muridnya Yesus, kami langsung dari Yesus gitu. Nah, puji Tuhan bahwa bahwa murid Yesus itu yang paling dekat sumber utamanya. Jadi paling dekat Jadi waktu. kalau kami ini sekelas muridnya Yesus, kalau kalian melalui muridnya Yesus, kalau kami sama seperti muridnya Yesus, ibaratkan gitu. Ya dibanding-bandingkan. Tapi gini Pak, saya Gimana? bilang gini, karena tadi Bapak udah mengakui bahwa tidak ada malaikat yang berkata Tuhan kepada manusia. Iya, saya jelasin bahwa di situ Tuhan ada dua di ayat itu. Pertama Tuhan yang baru lahir, kedua Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Ya, intinya walaupun misalkan anggaplah demikian, ya intinya bahwa malaikat pun menganggap Yesus itu Tuhan gitu ya. Ya Jadi Tuhan seperti bukan itu. Tuhan bukan Tuhan loh ya. Sama aja tulisan Tuhan itu Beda, sama. masa Tuhan dengan Tuhan sama ya beda lah. Kurios ya sama aja. Bahkan di dalam Lukas 22:43 Yesus diberi kekuatan oleh malaikat. Nah, itu yang tadi kita belum bahas kan. Ya makanya diberi kekuatan Tuhanmu. Ya dia merendahkan diri sampai sebegitunya loh. Ya memang rendah kok. Kalau dia makanya ada tertulis bahwa kalau namanya manusia ya rendah mana. Kalau dia mulia ya Tuhan nantinya. Iya Pak, dia harus merendahkan diri seperti itu agar kita menjadi Ya, kaya. makanya yang merendahkan Yesus ini kan Paulus dengan Kristen. Kalau dia tidak seperti itu maka kita tidak selamat Pak. Bagi kami ya, kami tidak. Ya bagi kamu, kalau bagi Kristen selamat itu mentuhankan Allah. Ya bagi kami itu tidak seperti itu. Jadi seperti itu bagi saja kami Pak. kan Karena saya lihat di sini kita kalau kami udah kan pakai udah data. mengarah ke apa ya? Kita udah mengarah ke banding-bandingan nih. Jadi udahlah gitu nah. Nanti dilanjutkan sama Bang Beritakan. Tapi Iya, bagus iya, lah di sini. Saya akui ini bagus ya. Tidak ada saling menjelekan dan tidak Ya ini. enggak lah, mantap. pakai data ngapain menjelekan Iya. Dan juga welcome kepada saya yang tidak menguasai ini ya, menghafal Udah biasa, koordinat saya. pendeta juga ada paham Bible, apalagi abang. Ah, ini bukan masalah paham nggak paham Pak, tapi hafal nggak menghafal, gitu loh. Kan ini kan ada keterbatasan pikiran kita ya kan. Kami udah biasa Pak, mau jemaah mingguan, mau pendeta ya sama, ada pakai data, memang udah sadar kami, maklumi. Ada yang pakai data yang lebih lihai dari saya ya. Ada, tapi belum ketemu aja sama Bapak. Suruh Nanti naik, mungkin boleh suruh naik. ya mana saya kenal gitu Pak, kalau misalkan saya suruh naik gitu. Mungkin Edis TV mungkin bisa. Wah, lu tambah ini sendiri, aduh, udah tahu apa-apa ya, tambah dia longor deh. Oh siapa? Elia Miron mungkin ya. Ream lagi, manusia jadi-jadian. Wah, jangan gitu dong. Nah, mungkin saya yakin ada Rudy Yohanes juga luar biasa dia kalau data-data seperti itu. Atau Pak Bom tuh. Bapak Dia ini cuma perlu doang digedein. Nah, jangan gitu. Nah, udahlah, ini gantian dulu sama Bang Beritakan. Saya mau Nah, turun silakan, saya mau beritakan. di bawah. Ayo. Thank you Bang Tahta semua ya di sini. Thank you, mantap. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, sekarang berita ini, mata Injil ini. Udah. Ayo. Nah, penginjilan gratis tanpa pertujuan. Malah Bang Tahta kebanyakan mainstream kalau dengan saya. Iya, udah lanjut aja yuk. Ya, saya nanya aja dulu ya. Saya nanya. Nanya, Yang mengutus Nabi itu siapa Bang? Tuhan. Ya. Jadi kalau Bang Tahta kan selalu bilang kami dengar apa kata Yesus bukan kata murid Yesus ya toh. Nih kata Yesus gini Bang. Apa? Matius 23 ayat yang ke-34 itu Yesus bilang gini. Sebab itu ingatlah bahwa aku ini akan menyuruhkan kepadamu beberapa nabi. Nah, terus. Yesus suruh loh nabi-nabi. Oke, berarti Nabi mengutus Nabi gitu. Artinya Nabi mengutus Nabi. Sabarlah. Nah, silakan. Menurut kan saya tanya tadi pada Bang Suma, yang mengutus Nabi itu siapa? Ya Allah. Ya Allah, terus. Allah. Ada nggak Nabi mengutus Nggak Nabi? ada kan Nabi mengutus Nabi ada? Pertanyaannya, bisa nggak Nabi mengutus Nabi? Ada bisa. Menurut Bang Tahta Bisa. Ya udah, berarti dua-duanya Nabi berarti. nggak bisa lah. Nah, gimana sih? Ya Allah. Katanya Nabi mengutus Nabi, berarti dua-duanya Nabi. Ya, terjadi falasi lagi info kayak gini. Nah, gimana? Kan gini, Ya gimana? Yesus mengutus Nabi. Nah, Menurut terus? Tahta yang mengutus Nabi itu hanya Allah. Maka dapat dipastikan bahwa Yesus itu Allah karena Oke, dia Yesus kan Nabi. Oke, sekarang gini.
Kalau Yesus nabi wajar karena dia diutus oleh Allah. Pertanyaannya, ketika Nabi mengutus Nabi, oke, saya benarkan tidak masalah. Berarti dua-duanya Nabi. Makasih. Berarti dua-duanya Nabi kan? Enggak lah. Loh, Kan Yesus yang ngaku Nabi apa hanya enggak? Allah. Loh, Berarti Yesus bukan hanya sekedar pertanyaannya, Nabi, Yesus ini kedudukan Nabi atau bukan? lebih dari Nabi. Di mana katanya? Aku lebih daripada Nabi. Di mana datanya? Datanya dalam Yohanes 1 ayat 1. Siapa yang ngomong di situ? Aku di situ siapa? Yang ngomong di situ Siapa? Siapa? yang ngomong situ Yohanes. Loh, Sebagai pertanyaan murid- saya, pernah nggak Yesus ngaku dirinya? Oh, Aku ini dari Nabi Yesus. lebih dari Nabi. Ada nggak? Oh, dari Yesus. Yohanes 17 ayat yang kelima. Saya mengatakan, ada nggak Yesus mengatakan, saya ini Nabi lebih daripada Nabi? Di mana? Iya, ini datanya Yohanes 17 ayat 5, saya baca ya. Ya, coba silakan, baca. Dan sekarang ya Bapak, permuliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan Nah, kemuliaan permuliakan. yang sudah ada padaku. Oke, sekarang. Saya belum selesai ayatnya Bang. Selesai. Yang sudah ada Oke. padaku di hadiratmu sebelum ada dunia ini. Artinya, kemuliaan dia sebelum ada dunia ini Bukan sudah artinya, ada. pertanyaannya, Berarti ketika saya mengatakan, Bang Juma permuliakanlah aku, apakah aku ini Bang Juma? Hah? Kan aku minta dipermuliakan nih. Hah? Gimana? Halo? Gimana Bang? Gimana? Saya dimut tadi. Ketika saya mengatakan Bang Juma permuliakanlah aku, apakah aku ini Bang Juma juga? Bukan. Ya sudah. Ketika Yesus minta dipermuliakan, dia minta ke siapa? Sekarang gini Bang. Dia Begini. katakan gini. Begini. Dengan kemuliaan yang sudah ada. Bagaimana hal yang sudah ada Masalah, intinya dia minta kepada siapa? Gimana sudah ada dalam dia? Minta kepada kata siapa? Itu kata ayat yang datang. Oke, Bapak itu ada di mana Bapak itu? Bapak, saya tunjukkan datanya, tunggu. Ya, saya tunjukkan Agak juga supaya- datanya. Bapak di langit. Sahabat ini datanya. Ini datanya, ini. Dengan kemuliaan yang sudah ada padaku. Sudah ada. Bukan lagi diminta, tapi sudah ada. Coba baca ayatnya. Ya, Bapak, coba baca ayatnya. Minta ke siapa dia? Bukan minta, karena ini sudah ada. Udah Ini ngomong ayat ke siapa? sudah ada. Oke, saya balik nanya Ada. pertanyaannya. Bagaimana Minta- mungkin ngomong ke siapa Bagaimana? dia? ke Bapak dia ngomong, tapi kemudian yang Berarti sudah ke ada Bapak kan? padaku. Oke, pertanyaan kedua, siapa Bapak itu? Sang sumber, Yohanes 1 ayat 1. Oke, sang sumber. Berarti Tuhannya Yesus ya? Tuhan Yesus mana dia dari firman oleh dialah maka Enggak. hal itu semua Bapak jadi. itu Tuhan Ini. langit dan bumi apa bukan? Iya, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus ya? Iya. Oke, berarti Yesus sendiri utusannya Bapak atau bukan? Ini utus. Ya sudah, Musa utusannya Allah atau bukan? Iya, tapi Ya sama Yesus. aja kan? sama aja. Jadi kalau sama aja gimana datanya Oke, tadi Bang? sekarang kalau Bang memang Tatang Yesus bisa ngaku bantah. utusan, oke, sekarang pakai Yang data. kedua, Bang Tatang nggak Oke, bisa bantah. Sudah sekarang dua pakai Bang data. Tatang nggak bisa bantah. Oke, sekarang pakai data. Kalau Yesus ngaku data, utusan, apa tugas yang utusan? Pakai data. Kalau tugasnya utusan berarti menyampaikan dong. Menyampaikan Apa yang apa? disuruhkan yang mengutus. Oke, menyampaikan Kalau apa? tentang kebenaran. Ia Injil. menyampaikan apa? Menyampaikan kabar baik kalau di kami lah. Ya udah, berarti Musa kan menyampaikan juga kan? Iya, Yesus. menyampaikan. Dua-duanya diutus oleh Tuhan yang sama. Iya, Oke, berarti dua-duanya bisa nggak dituhankan? tidak bisa kalau Nah, Musa. ya makanya Kenapa berarti Musa- Yesus bukan Tuhan. Loh, kenapa langsung ambil kesimpulan? Abang Loh, hanya kamu nanya-nanya yang saya hanya ngomong. bisa jawab Oh, iya kamu tidak, yang iya ngomong. tidak, langsung ngambil kesimpulan. Gimana cara Kamu diskusi yang kayak ngomong gini, Bang? tidak bisa, gimana sih? Yang Musa yang tidak bisa, tetapi kalau Yesus Bisanya itu gimana? pernyataan Yesus gini Bang. Apa pernyataannya? Satu-satu. Oke, pernyataan pertama Hmm. bahwa dia mengutus nabi itu. Kedua,
Mengutus nabi. Dikatakan. Sabar. Yesus sendiri Kan tadi nabi apa bukan? Bang Tahta nggak bisa bantu. Udah, kita akan kembali Nah, lagi. enggak, satu-satu dulu. Balik-balik jadi debat kusir, Enggak, Bang. satu-satu dulu. Kok Tadi Bang Tahta kan nggak bisa bantah. Udah, kita lanjut aja. Matius 24 bahwa Enggak, ia satu-satu. menyuguhkan malaikatnya. Malaikat itu punyanya Yesus loh. tapi Yesus diberi kekuatan oleh malaikat. Gimana? Ya, itu pada data yang lain. Nah, di data yang Konteks. lain kan? Iya, dalam konteks. Jadi kamu cerita. ini ya, kamu ketika Yesus dibangga-banggakan oleh malaikat, Tuhan katanya. Tapi ketika Yesus diberi kekuatan oleh malaikat, tidak mau kamu. Ayo, apa lagi ayatnya? Ayo. Di mute lagi. Saya kan diam kalau Mbak Tahta ngomong. Ya, silakan. Ya, Enaklah diskusi. ya. Ini- Mana lagi ayatnya? Ya. Satu-satu Jadi aja. kalau Matius 24 ayat 31, maka ia pun akan menyuruhkan malaikatnya. Yesus menyuruhkan malaikat. Oke. Artinya malaikat di dalam kekuasaan Yesus. Oke, terus Nah, ketika Yesus diberi pertanyaan kekuatan Bang oleh Tahta. malaikat, Ya, di sisi lain Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Di sisi lain Yesus diberi kekuatan oleh malaikat, gitu ya? ya, di dalam datanya kan dalam kitab Nah, mana itu? Lukas kalau tidak salah. berarti intinya ada Tuhan. Datanya di mana, Bang? Oke. Yesus diberi kekuatan malaikat, datanya di mana? Lukas itu. Lukas berapa? Lukas 22 itu, ayat 43. Oke, kita kupaslah datanya, jangan hanya menghafal doang karena dalam kekristenan bukan hanya hafalan tapi pemahaman yang lebih penting, Bang. Iya, sudah. Ya, Silakan. Lukas 22 ayat yang ke 43. 43. Ini datanya ini. Maka kelihatan kepadanya seorang malaikat dari langit menguatkan dia. Jadi di dalam kemanusiaannya kan dia akan menghadapi yang namanya Udah, cawan. intinya dia diberi kekuatan. Manusianya gimana? Iyalah. Iya, kekuatannya. Tadi mengatakan malaikat Yesus mengutus malaikat. Sekarang kebalik sekarang, malah diberi kekuatan. Iya, betul, diberi kekuatan. Berarti Tuhanmu diberi kekuatan oleh Bukan lo. Iya, dia pada waktu itu akan menghadapi penyalipan. Ya Dia sudah. diberi kekuatan oleh Ya malaikat. udah, diberi Bukan kekuatan semua kan? apa yang dia lakukan diberi kekuatan oleh malaikat. Ya sudah. Ini hanya berbicara tentang bagaimana Yesus akan menghadapi. Iya, intinya cawan diberi yang kekuatan udah oleh secara malaikat. manusia nggak mampu nanggung. Ya, sekarang pakai ayat mana lagi? Ayo tak bantah Tapi bang, semua. abang kan nggak bisa bantah bahwa malaikat Apa? orang punya dia. Ini perkataan Yesus loh, Bang. Apa? Kata abang Tahta tadi, saya kalau perkataan Yesus saya nggak bantah. Nah, saya Ya, tunjukkan sekarang ucapan Yesus apa perkataan lagi? Yesus. Biar tak bantah. Ayo, apa Matius lagi? 24 ayat 31. Ia Udah, itu menyuruhkan selesai itu. malaikatnya. Itu udah selesai. Sekarang cari lagi ayatnya. Silakan. Selesai gimana, Bang Tahta nggak bantah kok? Loh, selesai. Yesus diberi Bang Tahta kekuatan. setuju. Bang Tahta setuju, baguslah. Ya, ini saya akan cari ayat-ayat tentang perkataan Yesus saja, enggak usah Ya, yang lain. silakan. Nanti tak bantah dengan ucapan Yesus juga. Silakan. Ini perkataan Yesus lagi. Hmm. Yohanes 10, 17 ayat 10. Ya, silakan baca. Segala milikku itu juga milikmu. Dan milikmu itu juga milikku. Dan aku dipermuliakan di dalam mereka itu. Bayangkan Yesus katakan, nabi di mana yang berkata bahwa dia milik dipermuliakan Allah itu adalah siapa? miliknya. Iya toh? Milik. Dia dipermuliakan siapa? Kok permuliakan? Ini datanya lagi ya, saya kasih tunjuk. Ini. Jadi segala milik Yesus itu Terus? milik Bapa. Milik Dan Bapak. milik Bapa itu milik Yesus. Oke. Kalau dia hanya utusan, maka itu ada Berarti perkataan yang dapat kalau dikatakan Bapak perkataan yang kuasa, Yesus selesaikan, kuasa Pak. juga. Gimana? Berarti kalau Bapak maha kuasa, Yesus maha kuasa juga. Iya di dalam keilahian, tapi kalau di dalam Nah, nanya jawab aja. Enggak gini loh. Kalau Bapa Maha Kuasa karena dia seorang Tuhan, karena dia sebagai Tuhan. Kalau Yesus bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? dalam hal menggenapi firman Tuhan, Nggak usah dalam-dalam, jawab aja bisa apa enggak? saya tanya. Jangan muter-muter, jawab aja yang tegas lah. Itu yang muter-muter Bang Tahta nggak bisa. Oke, kita pakai data ya. Allah itu sebagai Tuhan Maha Kuasa. Kejadian 43 ayat 14. Yesus bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya? Bisa, Hah? bisa.
Oke, pakai data. Aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Silakan. Ini Yohanes 17 ayat 10. Segala milikku itu milikmu dan segala Saya tidak nanya milik-milik. Saya nanya, aku bisa berbuat apa-apa. Silakan. Wahyu pasal 18 pasal 1 ayat 18. Akulah Alfa dan Omega. Saya tidak nanya Alfa dan Mega. Aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ada nggak? Enggak dalam pertanyaan abang yang berkata bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Saya bukan nanya Alfa Mega. Yang saya tanyakan, bisa nggak dia berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Karena dia maha kuasa. Ya silakan pakai data. Aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Silakan. Gimana Bang Takta ini orang yang maha kuasa? Oke, saya nanya balik aja. Tak kembalikan. Yesus pernah nggak ngomong, aku tidak bisa berbuat apa-apa? Ini. Pernah pada waktu dia mengatakan Nah, manusia. jadi kalian ini data yang ada kalian tidak mau, yang tidak ada Anda ada-adakan. Ini data yang ada. Oke, coba sekarang saya nanya balik ya. Ada ini. Langsung pakai data ya. Ada nggak Yesus mengatakan, aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ada nggak? Ada apa tidak? Jadi kalian bisa? Ada, kan dia maha kuasa, Abang. Silakan pakai data. Kalau dia maha Aku kuasa bisa berarti berbuat, ini. aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pakai data langsung. Aku inilah Alfa dan Omega. Alfa Demikianlah Omega lagi. Tuhan, Pertanyaannya, itu yang ada dan sudah sedia ada. pertanyaannya, aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Silakan. Kalau gak ada ngomong gak ada, enggak tata yang ada dia tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Biar ada muter-muter. Ini yang maha kuasa, Bang. Gimana nggak bisa buat apa-apa yang maha Oke, kuasa? sekarang silakan pakai data. Aku bisa berbuat Ini yang maha apa-apa dari kuasa, diri. datanya sudah saya tunjukkan ini. Gimana? Coba baca. Coba baca. Dan yang sudah ada sedia ada dan yang akan datang kelak Saya yaitu yang maha nanya kuasa. itu, aku bisa berbuat apa-apa dari diriku. Ada nggak datanya? Kalau yang maha kuasa gimana, Bang? Nggak bisa berbuat apa-apa. Ada tuh apa maha enggak? kuasa. Yang maha kuasa gimana kalau maha kuasa? Berarti dia bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bisa pada Ya saat kan, dia pakai sudah data, pakai dibangkitkan data. segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan. Gini loh bang. Kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa, ngaku dia. Tapi kata kamu bisa dia berbuat apa-apa. Pakai data, silakan. Ini datanya, Bang. Saya sudah kasih tunjuk datanya. Baca Coba, aja yang apa maha bunyinya? kuasa. Bunyinya. Yang maha kuasa kok masa nggak bisa berbuat apa-apa? Sudah tahu yang maha kuasa. Kemahaan. Gimana Coba nggak baca, bisa berbuat apa-apa? baca coba. Ya. Dan datang kala itu yang maha kuasa. Yesus berkata yang kuasa. Tuhan. Ya. Hah? Yesus ini kan mengatakan Yohanes 17:8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan semuanya. Ada nggak dia ngaku ketika disampaikan bahwa dia maha kuasa, bahwa dia bisa berbuat apa-apa dari dirinya? Karena kan maha kuasa, Bang. Masa yang maha kuasa tidak bisa berbuat Enggak, apa-apa? ketika dia kan menerima firman kan, menerima dari siapa dia? Dari Bapa waktu dia masih menjalankan tugas pengutusan. Gimana? Nah iya, sudah disampaikan semua kan? Disampaikan semua. Iya, tentang ketuhanan sudah final kan? Bukan tentang ketuhanan yang disampaikan, tapi tentang bagaimana cara mengikut dia. Karena itu dia katakan akulah jalan. Kalau nabi-nabi, Bang, hanya menunjukkan jalan, tapi dia berkata saya ialah jalan. Salah. Nabi-nabi Oke, hanya sekarang. berkata tentang Allah Bapa kebenaran, Oke. tapi selesaikan dong. Saya gimana? Selesaikan dong saya bicara, kita satu persatu bicara, Bang. Bisa begitu atau gimana? Ya silakan gini aja lah. Hukum yang terutama yang diajarkan Yesus dulu apa? Dengarlah hai Israel bahwa Tuhan itu esa. Tuhan siapa? Tuhan Israel. Siapa Tuhan di situ? Allah Bapa. Nah, berarti ajaran Sumber. Yesus, ajaran utama siapa Tuhan itu menurut Yesus? Tuhan menurut dia gimana menurut Yesus dia hanya Barusan menyampaikan itu. tentang Loh, yang ngomong di situ cakupan siapa, 10 barusan? Taurat itu, Bang. Itu tentang cakupan 10 Ya Taurat iya. kepada Oke, kepada manusia. coba baca lagi hukum yang terutama menurut Yesus apa bunyinya? Bahwa Tuhan itu esa, kasihlah Tuhan Allahmu. Nah, berarti siapa Tuhan di situ?
Tuhan Allah, kurios. Yesus kenapa kurios? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru kali ini. Lanjut, Guru. Seru. Ketika iblis